Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel Ringo. Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan menjalani hari yang menyenangkan. Di video kali ini kita akan membahas kasus dari salah satu serial killer yang paling mengerikan dalam sejarah Tiongkok. Bukan karena dendam, bukan karena uang, melainkan karena dia menikmati setiap detiknya. Di malam yang gelap di pedalaman Henan, Tiongkok, saat dunia sedang terlelap, seorang pria menyelinap di antara bayang-bayang rumah warga. Dia berpakaian compang-camping, terlihat seperti gelandangan biasa, dan tidak ada yang curiga. Tapi siapa sangka, di balik wajah tanpa ekspresi itu, tersembunyi niat mematikan. Tangannya menggenggam palu, dan tujuannya hanya satu, yaitu membantai siapapun yang ada di dalam rumah, tanpa ampun, tanpa suara, tanpa alasan yang bisa diterima akal sehat. Namanya adalah Yang Xinhai, tapi di mata masyarakat, dia lebih dikenal sebagai monster dari Tiongkok. Dan hari ini, kita akan menyelami sisi tergelap dari pikirannya, tempat di mana logika dan rasa kemanusiaannya sudah lama mati. Yang Xinhai lahir pada tahun 1968 dalam keluarga miskin di Kabupaten Zhenjiang, Provinsi Henan, Tiongkok. Dia adalah anak keempat dari 6 bersaudara dan orang tuanya berjuang untuk tetap bertahan hidup. Sementara dia tumbuh sebagai anak yang pendiam dan tertutup dengan minat besar pada seni. Ayahnya bahkan mengungkapkan bahwa sejak kecil Yang Xinhai memiliki kemampuan luar biasa dalam menggambar, dan apapun yang dia lihat, dia bisa menggambarnya dengan sangat detail. Para tetangga menggambarkannya sebagai anak yang jujur, pekerja keras, dan dia tidak pernah mencari masalah. Dia membenci kemiskinan dan sangat ingin keluar dari lingkaran tersebut. Hanya saja, ambisinya itu menjadi titik awal dari penderitaannya yang panjang. Pada saat masuk sekolah menengah, dia dikirim untuk tinggal bersama keluarga yang lebih mampu secara keuangan, namun mereka memperlakukannya seperti orang asing. Dia tidak boleh makan bersama, lalu harus mencari kayu bakar dan memasaknya sendiri. Di sekolah, kondisinya semakin sulit, dia tidak mampu membeli tiket makan seperti murid lain, jadi dia akan memasak sayuran yang dia ambil dari ladang dekat sekolah. Lalu untuk mendapatkan uang, dia menjaga ternak setelah pulang sekolah dan saat akhir pekan, di mana semua ini dia lakukan saat dia memasuki masa pubertas, masa di mana harga diri dan emosi remaja mudah terguncang. Hal ini ternyata berdampak dengan pendidikan Yang Xinhai, nilainya mulai menurun hingga akhirnya dia berhenti sekolah sebelum lulus, dan dia pergi meninggalkan rumah tanpa pamit. Dia sempat mengunjungi ayahnya dan mengeluh tentang hidupnya, jadi sang ayah membawa beberapa karung gandum ke sekolah untuk ditukar dengan tiket makan, tapi salah seorang guru mengatakan bahwa anaknya itu sudah menghilang selama beberapa hari. Kabar ini tentu membuat seluruh keluarga panik, bahkan ibunya menangis tanpa henti, dan kini semua orang mencari Yang Xinhai, tapi tidak ada satupun yang tahu kemana dia pergi. Suatu hari, Yang Xinhai mengirim surat pada keluarganya. Dalam surat itu, dia mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja dan dia memutuskan untuk menyerah pada pendidikan demi mencoba kehidupan yang jauh lebih praktis. Sebagai gantinya, dia mulai bekerja untuk mendapatkan uang. Namun kenyataannya, dia mulai menyadari bahwa mencari uang bukanlah sesuatu yang mudah, jalannya sempit dan juga penuh rintangan. Dia pernah bekerja sebagai seorang juru masak untuk para buruh bangunan, tapi kemudian dia berhenti meski gaji yang dia terima jauh dari cukup. Lalu dia mulai terpaksa harus berpindah-pindah pekerjaan. Salah satu alasan utama mengapa pekerjaannya tidak pernah stabil adalah karena banyak majikannya menolak membayar gaji yang seharusnya mereka bayarkan. Situasi ini terjadi berkali-kali di banyak tempat kerja dan dia terus mengalami hal yang sama hingga akhirnya dia bangkrut total. Keadaan ini membuat Yang Xinhai menjadi marah, terutama pada restoran yang menunggak gajinya selama berbulan-bulan, sampai akhirnya dia memutuskan untuk mencuri beberapa panci aluminium dari dapur restoran tersebut. Dan itu adalah pertama kalinya dia mencuri. Namun saat dia berhasil menjual panci-panci tersebut, dia tiba-tiba merasa bahagia dan dia menyadari kalau ini adalah jalan yang lebih mudah untuk bertahan hidup. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia merasa kerja kerasnya membuahkan hasil. Bahkan kini dia menyadari bahwa akhirnya dia memiliki kendali lebih atas nasibnya dibandingkan ketika dia bekerja dengan jujur. Lalu pada tahun 1988, saat sedang melakukan pencopetan, dia ditangkap dan dijatuhi hukuman kerja paksa, hukuman yang berat untuk kejahatan kecil. Dan setelah 2 tahun di penjara, dia dibebaskan dan kembali ke desanya, lalu melanjutkan pencurian kecil-kecilan.
Di saat itu jugalah dia jatuh cinta pada seorang wanita dan berencana akan menikahinya. Namun pada tahun 1991, dia kembali ditangkap karena mencuri di kota lain. Polisi kemudian memanggil ayahnya untuk mengidentifikasinya, dan meski tidak diizinkan berbicara, entah bagaimana dia sempat berbicara dengan pacarnya yang berjanji akan menunggunya. Janji itu ternyata menjadi alasan dia mampu bertahan menjalani hukumannya selama 1 tahun, tapi sayangnya janji itu tidak benar-benar ditepati. Setelah dibebaskan, dia pulang dan mendapati bahwa wanita yang dia cintai telah menikah dengan pria lain. Yang Shin-hai tentu saja mengalami patah hati. Dia juga menjadi sangat marah dan dipenuhi rasa malu. Jadi dia akhirnya pergi dari desanya dan dia tidak pernah kembali. Namun siapa yang menyangka kalau kegelapan baru saja dimulai. Pada tahun 1996, Yang Shin-hai mencoba memperkaos seorang wanita. Dan untungnya, dia berhasil melarikan diri lalu melapor ke kantor polisi, dan Yang Shin-hai akhirnya ditangkap lalu dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Selama di penjara, kebencian Yang Shin-hai terhadap orang-orang ternyata semakin berkembang. Dia menjadi sangat dingin dan sama sekali tidak peduli dengan nyawa orang lain. Lalu saat Yang Shin-hai dibebaskan setahun lebih awal pada tahun 1999, dia sepertinya bersiap untuk melakukan sesuatu yang sangat mengerikan yang membuat masyarakat hidup dalam ketakutan. Masih di tahun yang sama, tahun 1999, salah seorang warga menemukan pasangan lanjut usia telah dirampok dan mereka sudah meninggal dunia dengan keadaan yang sangat mengerikan karena terdapat lubang besar di dahi mereka, dan Yang Shin-hai ternyata telah menghancurkan tengkorak mereka dengan palu ataupun batu bata. Awalnya penduduk desa curiga kalau pelakunya adalah tetangga pasangan tersebut karena sebelumnya mereka memang sering bertengkar, hanya saja pihak kepolisian tidak menemukan cukup bukti untuk mendakwanya. Beberapa hari kemudian, Yang Shin-hai tiba di sebuah desa terpencil di Provinsi Anhui, kemudian dia menghabisi seorang wanita yang berusia 62 tahun, beserta kedua cucunya yang berusia 7 dan 12 tahun. Lalu sama seperti korban sebelumnya, kali ini para korban juga memiliki lubang besar di dahinya dan cucu perempuannya yang berusia 12 tahun telah diperkaos. Tidak ada yang tahu kalau pelaku kejahatan ini adalah Yang Shin-hai, tidak ada kecurigaan sama sekali, tidak ada yang pernah melihatnya karena memang Yang Shin-hai akan masuk ke dalam rumah korban saat orang-orang sudah tertidur lelap. Dan dia juga sudah memeriksa atau mengikuti para korban selama berhari-hari sebelum dia melakukan aksinya. Sama seperti kasus sebelumnya, kasus ini juga menyeret seseorang yang tidak bersalah karena dulunya sempat ada ketegangan dengan korban. Namun ada beberapa warga yang mengaku melihat seorang pria asing usianya lebih muda di sekitar lokasi kejadian pada malam itu. Jadi polisi pun menyisir desa-desa sekitar untuk mencari sosok pria yang cocok dengan deskripsi tersebut, tapi mereka tidak menemukan apapun. Sekarang, pria yang dicurigai ini akhirnya diinterogasi dan dia tetap mengatakan tidak ada hubungannya dengan kasus tersebut. Selama berhari-hari ditahan, polisi tetap tidak mendapatkan jawaban meskipun mereka sudah menekannya. Dan pada akhirnya, polisi menyadari kalau pria ini memang tidak membunuh. Tapi karena dia terbukti telah melakukan pencurian, jadi dia dijatuhi hukuman kerja paksa. Namun pandangan masyarakat tetap tidak berubah, mereka tetap menganggap kalau pria itu telah menghabisi nyawa wanita tua serta kedua cucunya. Yang Shin-hai belum berhenti melakukan aksinya, kali ini di Provinsi Henan. Korbannya adalah sebuah keluarga, termasuk anak-anak yang berusia 4 tahun, 9 tahun, dan 12 tahun. Mereka dipukul sampai meninggal dunia, dahi mereka dilubangi, dan yang lebih mengerikan lagi, dia memperkaos anak perempuan yang berusia 12 tahun. Kemudian, pada tahun 2002, dia menyebabkan 5 orang meninggal dunia dalam 1 hari. Lalu 3 minggu kemudian ada 3 orang lagi. Kemudian setelah beristirahat selama 5 bulan, ada 6 orang korban lagi. Kejadian ini terus berulang di 4 provinsi dan tim penyidik akhirnya sampai pada kesimpulan kalau si pelaku tidak peduli dengan harta benda para korban dan tujuan utamanya adalah menghabisi nyawa orang-orang yang tidak bersalah. Namun yang menjadi pertanyaan, kenapa tidak ada satupun yang melihat ataupun menyadari keberadaan si pelaku? Dan tentu saja, pelajaran itu didapatkan Yang Shin-hai saat dia berada di penjara. Dia belajar menyamar untuk menghindari jejak polisi. Dia juga menggunakan kaos kaki dan sarung tangan agar jejak langkah ataupun sidik jarinya tidak tertinggal di sana.
Sebenarnya DNA Yang Xinhai ditemukan di beberapa TKP, tapi karena dia selalu melakukan aksinya di desa terpencil, kemudian dia sering berpindah-pindah, jadi polisi sulit untuk melacaknya. Lalu pada tanggal 22 Oktober tahun 2002, Yang Xinhai menghabisi nyawa seorang ayah dan anak perempuannya yang berusia 6 tahun dengan sekop, sementara istrinya yang sedang hamil diperkaos oleh Yang Xinhai, tapi berhasil melarikan diri dengan cedera kepala serius. Pihak kepolisian masih belum menyadari pola kejahatan ini sampai pada bulan November tahun 2002, seorang petugas yang mengunjungi TKP merasa kalau kejadian ini seperti pernah terjadi sebelumnya, terlihat mirip dengan kasus lama. Dan informasi ini disebar ke seluruh Henan, di mana mereka mulai sadar bahwa semua ini adalah ulah serial killer. Pihak kepolisian kemudian membentuk tim investigasi khusus dan mulai menyaring para mantan narapidana yang memiliki catatan kekerasan, hanya saja mereka belum berhasil menemukan pelaku sebenarnya. Di sisi lain, Yang Xinhai terus melanjutkan teror di provinsi Henan. Dia menghabisi nyawa sebuah keluarga, dan sama seperti aksi lainnya, Yang Xinhai benar-benar melakukan hal yang sangat brutal. Pihak kepolisian tentu sudah menyadari kalau kasus ini dilakukan oleh orang yang sama, dan mereka tahu kalau mereka harus segera bertindak agar jumlah korban tidak terus bertambah. Sementara Yang Xinhai akhirnya menyadari kalau dia sudah menjadi buronan dan dia sudah mulai ketakutan, jadi dia melarikan diri, di mana selama pelariannya ini dia tidak melakukan aksi apapun. Tapi kemudian dia kembali melanjutkan teror, dan kali ini dia melakukan serangan di sebuah kota, padahal sebelumnya dia hanya menargetkan orang-orang yang ada di desa terpencil. Dan meskipun dia berhasil lolos dari kejaran polisi, kali ini polisi mulai menyusun strategi. Mereka mulai melihat pola, mereka tahu alat yang dia gunakan, mereka juga tahu siapa targetnya. Dan mereka mulai curiga kalau si pelaku bukan hanya gelandangan biasa, tapi seseorang yang cerdas, tertutup, dan sangat miskin, mungkin mantan narapidana. Pemerintah lalu mengumumkan hadiah sebesar 100.000 yuan atau sekitar 200 juta rupiah bagi siapapun yang bisa memberikan informasi mengenai identitas si tukang palu atau Yang Xinhai, dan uang sebesar itu cukup untuk membuat sebagian besar penduduk desa bangkit dari ketakutan mereka. Namun rasa takut masih jauh lebih besar. Desa-desa yang sebelumnya terbuka kini mulai memasang pagar yang begitu tinggi. Ketidakpercayaan menyelimuti setiap batas desa, tidak ada lagi yang bisa tidur dengan tenang. Meskipun desa-desa terpencil kini telah dijaga ketat oleh polisi, sementara desa-desa yang terlalu jauh untuk dijangkau, warganya bergiliran jaga setiap malamnya. Namun meski semua mata tertuju ke provinsi Henan, Yang Xinhai ternyata telah meninggalkan provinsi itu, dan kini dia muncul di provinsi Shandong, lalu menyebarkan teror hingga memakan korban. Aksinya ini membuat pihak kepolisian sadar kalau si pelaku ada di daerah mereka, jadi kini mereka melakukan tindakan pengamanan yang sama. Dan langkah ini kembali membuat Yang Xinhai ketakutan, jadi untuk sesaat dia berhenti, lalu pindah ke provinsi lain, sama seperti yang dia lakukan sebelumnya. Pola ini benar-benar terjadi berulang kali. Selama beberapa bulan ke depan, dia selalu mengulangi aksinya, menggunakan palu, sekop, dan juga kapak. Lalu setiap kali dia beraksi, dia akan mengenakan pakaian baru dan sepatu besar agar tidak terdeteksi polisi. Yang Xinhai sebenarnya bertubuh kurus dan dia sengaja berpenampilan seperti gelandangan. Dia berpakaian lusuh, tidak mencolok, bahkan tidur di tempat umum seperti kamar mandi dan ruang cuci agar terlihat seperti orang yang tidak berdaya atau tunawisma biasa. Dengan cara ini, dia bisa berpindah-pindah provinsi tanpa menarik perhatian warga ataupun pihak kepolisian. Penampilannya itu menjadi tamengnya, menyembunyikan fakta bahwa dia adalah orang yang sedang dicari. Namun seiring berjalannya waktu, pihak berwenang berhasil membangun profil psikologi si pelaku, dan mereka yakin kemampuan ini dia pelajari saat dia berada di dalam penjara. Mereka juga yakin kalau si pelaku tidak pernah kembali ke kampung halamannya sejak dia menjadi serial killer. Setelah polisi menyaring data para narapidana, mereka curiga kalau dalang dari semua ini adalah Yang Xinhai. Namun saat polisi mendatangi kampung halamannya dan menginterogasi ayahnya, mereka tidak mendapatkan petunjuk mengenai keberadaannya. Sampai pada tanggal 3 November tahun 2003, saat Yang Xinhai datang ke sebuah tempat hiburan di Changshu, Hebei, polisi setempat ternyata sedang melakukan inspeksi rutin, dan saat itu
Mereka menyadari kalau pria itu terlihat mencurigakan. Awalnya mereka tidak tahu kalau pria itu adalah Yang Sinhai, sampai akhirnya dia mengungkapkan namanya, lalu dia dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dan setelah dilakukan tes DNA, ditemukan kecocokan antara DNA Yang Sinhai dengan DNA yang mereka temukan di TKP. Dan polisi juga mengungkapkan kalau Yang Sinhai positif HIV. Di persidangan, Yang Sinhai mengaku telah menyebabkan 67 orang meninggal dunia, memperkaos 23 orang wanita, dan semua ini dia lakukan mulai dari tahun 1999 sampai pada tahun 2003. Dia juga menceritakan setiap detail kejahatannya dengan begitu rinci, dan dia sama sekali tidak menunjukkan penyesalan, malah dia merasa kecewa karena tidak bisa melakukan lebih banyak kejahatan. Dia juga tidak mengungkapkan alasan kenapa dia melakukan kejahatan tersebut, tapi dia bilang bahwa pada saat dia menghabisi nyawa orang lain, dia justru semakin ingin melakukan lebih banyak lagi. Dia tidak peduli apakah mereka pantas hidup atau tidak, karena itu bukan urusannya. Dia juga tidak punya keinginan untuk menjadi bagian dari masyarakat, dan masyarakat bukanlah urusannya. Sementara menurut orang-orang, Yang Sinhai mencoba membalas dendam terhadap masyarakat akibat putus cinta, dan diduga pacarnya meninggalkannya karena Yang Sinhai terlibat dengan kejahatan hingga berakhir di penjara. Setelah mendengar semua pernyataan dan barang bukti yang dihadirkan, Yang Sinhai akhirnya dinyatakan bersalah pada tanggal 1 Februari tahun 2004, dan dia akhirnya dijatuhi hukuman mati. Hanya dalam hitungan hari, tepatnya pada tanggal 14 Februari tahun 2004, Yang Sinhai ditembak mati. Kematian yang cepat jauh lebih berbelas kasih dibanding apa yang dia berikan kepada 67 korbannya. Dan begitulah akhir dari teror yang ditorehkan oleh Yang Sinhai, pria tanpa belas kasih, tanpa penyesalan, yang menjadikan kematian sebagai satu-satunya bahasa yang dia pahami. Dunia mungkin sudah terbebas darinya, tapi bayangannya akan terus menghantui lorong gelap sejarah kejahatan Tiongkok. Anyway, terima kasih banyak telah menonton video ini. Kalian juga bisa memberikan opini kalian di kolom komentar, dan sampai jumpa di video selanjutnya.